Kembali lagi bersama saya Hilzam Muhammad Hidayat di THR Tugas Hari Raya. Oke, kali ini saya akan menjalankan tugas dari dosen kita kesastraan dan peribahasa. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang apa itu wacana kritis, terus tujuannya untuk apa, dan yang terakhir apa perbedaan analisis kritis dengan yang lainnya. Oke, langsung saja teman-teman. Analisis wacana kritis adalah studi yang membahas wacana, bukan unsur kebahasaan, melainkan mengaitkan dengan konteks dasar teoritis. Analisis wacana didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat pengetahuan dan teori sosial. Nah, apa saja yang dikaji dalam analisis kritis? Van Crott pada meninggal tahun 1905 bahwa analisis wacana kritis mengkaji tentang upaya kekuatan sosial, pelecehan, dominasi, dan ketimpangan yang direproduksi untuk dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial atau politik. Contoh konteks sosial atau politik adalah bagaimana diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam yang terjadi di Amerika atau di seluruh dunia. Contohnya saja di IAIN Ponorogo. Seperti yang kita tahu, warga kulit hitam itu rata-rata di IAIN Ponorogo diskriminalisasi oleh teman-temannya lain yang berkulit mungkin putih atau sawo matang, karena kulit yang hitam itu menurut orang-orang yang menganggap remeh adalah kulit yang seperti kulit terbakar, seperti kulit orang-orang yang di dalam neraka, seperti itu. Oke, yang kedua adalah fungsi analisis wacana kritis bagi masyarakat. Fungsi analisis wacana kritis bagi masyarakat adalah memberikan kesadaran yang nyata atas peran mereka di masyarakat. Pemikiran ini bersumber dari bahwa ilmu itu value free. Dalam penelitian wacana kritis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut agar efektif. Nah, ini syarat-syarat yang harus dijalani atau dilewati untuk agar analisis wacana kritis itu dapat mencapai tujuannya. Oke. Value free adalah tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan tersebut, tidak dikembangkan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya pada ilmu kesastraan itu tidak campur dengan ilmu matematika. Itu sangat bodoh sekali jika kesastraan campur dengan matematika. Oke, kita lanjutkan tadi fungsi dari cara agar fungsi analisis wacana kritis itu menjadi efektif. Yang pertama adalah karena termasuk riset yang marginal ya, jadi penelitian wacana kritis harus menjadi lebih baik daripada riset lainnya agar dapat diterima. Yang dimaksud marginal di sini menurut dari pengamat sosiologi artinya adalah bebas. Artinya adalah orang-orang yang bebas atau orang-orang yang mereka jumlahnya sangat sedikit atau dapat diartikan sebagai orang-orang yang prasejahtera. Nah, biasanya orang-orang yang dianggap marginal atau wacana yang marginal itu adalah wacana yang keluar dari jalur yang seharusnya, atau bisa dibilang jalur kiri atau jalan kiri seperti itu. Bukan PKI, tapi lebih ke menantang pemerintah atau masyarakat yang beraliran kanan. Wacana kritis harus lebih baik daripada riset lainnya.
Jadi wacana kritis di sini itu harus lebih baik daripada wacana-wacana yang lainnya. Contohnya, bila wacana-wacana lainnya hanya menampilkan sebuah diagram atau fakta-fakta yang nampak, wacana kritis harus mampu dan berani untuk menampilkan fakta-fakta yang ditutup-tutupi oleh kelompok-kelompok lainnya. Seperti itu. Yang kedua adalah fokus utamanya pada permasalahan sosial dan isu-isu politik daripada paradigma dan kebiasaan tren saat ini. Jadi, fokus dari analisis wacana bagi masyarakat yang agar efektif itu yang kedua, fokus utamanya adalah permasalahan sosial dan isu-isu politik. Bukan tentang tren atau kebiasaan. Contohnya saja, saat ini tren sekali yaitu bermain lato-lato. Bukan seperti itu wacananya, tapi lebih ke permasalahan sosial dan isu-isu politik. Contohnya yang kita tahu kemarin Bapak Ganjar Pranowo itu tidak ingin atau tidak mau timnas Israel U20 bermain di kotanya atau di daerahnya, yaitu Jawa Tengah. Itu kan menimbulkan protes dan banyak sekali orang-orang yang bersimpati dan juga mengecam hal tersebut, karena perbuatan dari Pak Ganjar tersebut telah mengakibatkan Piala Dunia U20 di Indonesia dibatalkan oleh FIFA. Nah, isu itu bisa diangkat oleh wacana kritis sebagai salah satu bahannya. Contoh lagi adalah yang baru-baru ini terjadi, itu adalah banyaknya jalan yang berlubang di daerah Ponorogo. Nah, isu ini kan sudah lama belum dianukan. Isu ini bisa diangkat oleh wacana kritis karena isu ini terkait dengan politik dan sosial, karena kita sudah membayar pajak untuk membangun kota Ponorogo ini. Dan bila kita melihat bagaimana jalan yang kita lalui yang banyak berlubang, itu belum sekali terlihat bahwa cerminan pemerintah memperhatikan masyarakatnya. Apakah pemerintah kita membeli banyak sekali Rubicon? Kita tidak tahu. Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Karakteristik dari AWK atau analisis wacana kritis, yang pertama adalah tindakan. Dari tindakan ini ada beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh seorang yang membuat ini. Yang pertama adalah wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, atau ingin melakukan pemberontakan. Nah, pada yang pertama ini, pandangan pertama masyarakat ini, memang di masyarakat kita atau masyarakat umumnya, wacana ini dipandang sebagai suatu hal yang marginal atau berbeda atau aliran kiri dari yang lain. Padahal tidak. Wacana ini biasanya berisi tentang apa yang diinginkan masyarakat yang ingin disampaikan kepada penguasa. Yang kedua adalah wacana dipahami sebagai suatu hal yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Nah, orang menganggap bahwa AWK, analisis wacana kritis, itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang di dalam kendali orang tersebut, tidak di luar kendali dari orang tersebut, atau secara sadar melakukan wacana atau AWK, analisis wacana kritis tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu konteks. Ada beberapa konteks penting dan berpengaruh dalam produksi wacana ini. Yang pertama adalah partisipan wacana. Maaf teman-teman. Oke, partisipan wacana adalah yaitu latar orang yang produksi wacana tersebut. Yang mengaruhi konteks adalah yang pertama adalah orang yang membuat wacana tersebut. Nah, bisa orang-orang yang biasanya membuat wacana itu seperti mahasiswa, orang-orang yang berkecimpung dalam politik dan isu-isu sosial, dan juga pengamat
pengamat politik, juga pengamat sepak bola biasanya mengkritik hal-hal tersebut. Nah, yang kedua, latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicaraan, dan pendengar. Yang kedua ini konteksnya adalah latar sosial tertentu, seperti latar sosial kita berada di tempat yang itu orang-orangnya masih primitif atau yang sudah modern, atau juga waktunya. Kata waktu itu ketika seperti ini bulan puasa atau hari-hari biasa atau mendekati panen atau dan lain-lain, itu kan berbeda. Yang kedua adalah posisi pembicaraan dan pendengar. Jadi posisi pembicara dan pendengar itu yang kita wawancarai dengan apa yang disampaikan, kita harus saling berinteraksi, tidak berbicara sendiri. Oke. Yang ketiga tentang karakteristiknya adalah historis. Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisinya dalam sejarah. Jadi untuk kita bisa mengerti sebuah teks yang wacana teks yang kita baca, kita harus memposisikan wacana atau teks tersebut dalam sesuai posisinya dalam sejarah. Maksudnya seperti tadi di isu-isu sosial yang berkembang itu kita sisipkan dengan wacana kritis tersebut, maka itu akan masih bisa diterima oleh sejarah. Oke, yang keempat dalam karakteristik yaitu kekuasaan. Kekuasaan menerapkan pengendalian terhadap suatu orang atau kelompok, mengendalikan orang atau kelompok lewat wacana. Pengendalian di sini tidak harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tapi juga secara mental dan psikis. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah pengendalian terhadap suatu kelompok masyarakat atau orang-orang. Jadi, ketika kita berwacana, kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai power untuk mengarahkan mereka. Nah, pengarahan ini tidak hanya bersifat fisik atau langsung, tapi juga sebagai ideologi atau mental mereka. Jadi contohnya, kita yang ada di sini, saya sebagai pembicara mengarahkan kalian semua untuk pergi ke Mekah. Apakah kalian akan langsung ke sana atau tidak? Itu kan tergantung kalian, karena saya tidak punya power atau kekuasaan yang lebih untuk mengarahkan kalian ke sana. Oke, yang terakhir adalah ideologi. Tentu saja kita masih tergantung pada ideologi. Ideologi dari kelompok yang dominan hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran dan kewajaran. Nah, ideologi yang dominan maksudnya gimana? Kita menganut ideologi yang ideologi umum aja, Pancasila. Ada di Indonesia juga mungkin ada yang menganut ideologi tentang Islam, semua tentang Islam. Nah, apabila kita ingin ideologi kita yang dominan tersebut ingin mengalahkan ideologi lain, kita harus meyakinkan mereka, melakukan suatu kelompok masyarakat tersebut bahwa ideologi Pancasila kita inilah yang paling benar dan harus diterima oleh mereka. Nah, ideologi juga membuat anggota atau suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. Nah, jadi ideologi juga harus bisa mempersatukan wacana-wacana atau apapun yang dilakukan pada kelompok yang mayoritas. Nah, kelompok yang mayoritas di sini contohnya adalah kita sebagai penganut agama Islam saja. Nah, kalau kita ingin ideologi kita atau ideologi kita umat Islam di Indonesia ingin menggunakan ideologi khalifah yang seperti Timur Tengah, ngebom dan lain-lain. Nah, bisa saja itu terjadi, tapi kita harus meyakinkan orang-orang yang di luar dari agama kita, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain, itu untuk percaya bahwa ideologi kita ini itu bisa mewadai mereka untuk
memberikan wacana-wacana yang mereka ungkap agar mereka juga tidak tertindas seperti itu. Jadi ideologi ini sangat penting sekali dalam karakteristik wacana. Nah, yang terakhir saya jaga lagi, teori ini menurut Theon Van Dijk itu adalah analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya adalah politik, ras, gender, kelas sosial, hegemonomi, dan lain-lain. Van Dijk melihat suatu teks terdiri dari beberapa struktur atau tingkatan yang tiap-tiapnya bagian saling mendukung. Oke, terima kasih teman-teman atas videonya. Bila ada kurang lebihnya maaf, jika ada yang kurang nanti mohon cek di channel sebelah. Saya merekomendasikan salah satu channel yang bisa Anda lihat lebih lanjut karena lebih lengkap dan lebih mendalam penjelasannya. Bisa cek sendiri, nanti saya kasih linknya di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.